Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul lagi sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Pada perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memulihkan, Hadirat-Mu penuh dengan kuasa, pujian penyembahan kami naikkan di hadapan Hadirat-Mu. Biarlah dengan berani kami masuk ke dalam tahta kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan di dalam jiwa kami. Firman-Mu berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Kami sambut firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ya, waktu lalu kita sudah belajar tentang sunat dan Tuhan mengutamakan sunat hati bukan sunat jasmani. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, yaitu bangsa Yahudi. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Apakah maksud dari firman Tuhan ini? Bahwa di tengah-tengah keberdosaan kita, di situ nyata kesetiaan dan kebenaran Allah. Tetapi apakah itu sebagai alasan untuk kita terus berbuat kejahatan? Tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa ketika mereka berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Kasih karunia Allah tidak membenarkan perbuatan di dalam kejahatan. Kasih karunia tidak memberikan kita kesempatan untuk hidup lagi di dalam dosa. Tetapi justru karena kita berdosa, sungguh nyata kasih karunia Tuhan. Dan oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dengan ucapan syukur yang kita nyatakan di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab semua bagian dari hidup kita adalah anugerah. Anugerah ketika kita berdosa, anugerah ketika kita mampu hidup dalam kebenaran, anugerah ketika kita tidak mengenal Tuhan, dan anugerah ketika kita semakin mengenal Tuhan. Marilah kita mengucap syukur. Amin. Tidak ada kelebihan di dalam diri kita, tetapi di tengah-tengah kelemahan kita justru nyata bahwa kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, sederhana saudara, mengucap syukur, terima kasih karunia Tuhan, dan tinggallah di dalam anugerah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan dari Roma 3. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas kita, di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Catat di sini saudara bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23 dan dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Bahkan ya, Daud yang paling berkenan sekalipun dia jatuh di dalam dosa. Makanya pembenaran di dalam diri umat manusia hanya karena iman. Hanya oleh iman. Abraham diperhitungkan sebagai satu kebenaran ketika dia beriman. Daud diperhitungkan sebagai seorang yang berkenan karena dia beriman. Satu-satunya pribadi yang tidak jatuh dalam dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Hizkia dikatakan bahwa kesetiaannya
itu hampir menyerupai Raja Daud. Tapi dia juga jatuh dalam dosa. Saudara, dikatakan dalam ayat 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi apakah hukum Taurat itu salah? Tidak, saudara. Tetapi karena roh, jiwa, dan tubuh kita telah jatuh di dalam dosa oleh karena dosa asal, maka hukum Taurat itu pun tidak dapat mengerjakan kebenaran di dalam diri kita oleh karena belum ada kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus Kristus datang menyelamatkan kita sebagai anak domba Allah yang tiada bercacat dan tiada bercela, maka itulah terjadi pertukaran. Dan keselamatan oleh karena Yesus Kristus itu adalah keselamatan yang diperkenankan oleh Tuhan. Mengapa saudara? Karena ketika Tuhan berkata melalui hukum Taurat, penebusan dosa oleh karena korban, persembahan, kambing domba yang tiada bercacat bercela. Tetapi persembahan kambing domba, lembu sapi, juga merpati, tekukur, dan lain sebagainya tidak pernah akan menjadi sempurna. Karena setiap kali mereka jatuh di dalam dosa akan diberikan persembahan berulang-ulang. Jadi tidak ada pengampunan yang sempurna di dalam hukum Taurat. Ketika bangsa Yahudi jatuh di dalam dosa, untuk menukar dosa mereka dengan pengampunan itu harus ada korban. Dan mereka melakukannya berulang-ulang. Ya, imam akan meneliti korban itu, apakah korban itu sempurna atau tidak. Kalau didapati sempurna, tiada bercacat, tiada bercela, maka mereka diampuni dosanya. Tapi keluar dari sana, mereka pun kembali jatuh dalam dosa. Dan kemudian mempersembahkan kembali korban yang sama, hampir sama dengan itu, saudara. Tetapi ketika Yesus telah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, ia pergi ke jurang maut. Bukan hanya pergi ke jurang maut, menebus dosa, tapi dia kembali sebagai Tuhan dan Raja yang dimuliakan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menerima tongkat kerajaan. Jadi saudara, dia melakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan di dalam siapa? Bukan di dalam hukum Taurat, karena persembahan itu yang harus dilakukan berulang-ulang. Oleh karena persembahan yang mungkin diperiksa oleh imam itu sempurna, tetapi ketidaksempurnaannya adalah bahwa dia tidak berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi Kristus satu kali untuk selama-lamanya, dia tidak lagi masuk keluar di jurang maut untuk menebus dosa manusia, tapi satu kali untuk selama-lamanya dia telah tebus kita. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah membawa kita di dalam kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Persembahan korban untuk penebusan dosa di hukum Taurat harus dilakukan berulang-ulang oleh korban yang dianggap tidak bercacat, tidak bercela. Tetapi Yesus Kristus telah masuk sampai ke jurang maut untuk menghapuskan segala dosa, bukan sekedar menebus, tapi menghapuskan segala pelanggaran. Dia melakukannya satu kali untuk selama-lamanya, dan dia bertahta di kerajaannya. Dan janji Tuhan adalah untuk memerintah bersama saleh-salehnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus sadari bahwa kami manusia berdosa, Engkau mengampuni kami dan kami terima keselamatan daripada Tuhan. Dan cara kami hidup adalah biarlah kami bersyukur untuk keselamatan yang daripada Tuhan. Terimalah penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan kiranya menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kesembuhan, keselamatan, pemulihan, dan tetaplah kerjakan keselamatan dalam Tuhan dengan takut dan gentar. Kiranya perkenanan Tuhan terjadi. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang diberkati, selamat beraktivitas dan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hukum Taurat tidak membawa kesempurnaan dalam kehidupan kita, tetapi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita satu kali untuk selamanya, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita jatuh bangun di dalam dosa, tetapi itu menjadi alasan untuk kita mengucap syukur untuk keselamatan dari Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you. Shalom.